Hai, selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya Jendela Negeri dapat kembali hadir ke layar kaca Anda. Kali ini bersama saya Brigita Kue dan Sekber Syam ya. Seperti biasa kita akan menghadirkan beragam informasi dan juga mengupdate tema kita di pagi hari ini, Brigita ya. Betul sekali, berkaitan dengan cuaca ekstrim tentunya betul. ya. Tapi ngomong-ngomong Akbar, apa kabar? Baik. Apakah perasaannya selaras dengan cuaca akhir-akhir ini? Pasti dong, selaras dengan apa yang kita gunakan juga, warnanya merah. Semangat ya. Oh iya. Semangat menghadapi tahun baru. Betul, ya menyambut Christmas spirit juga betul nih sekali, ya tentunya. untuk kemudian bisa lebih baik lagi ya. Oh ya pastinya dong, pastinya tahun baru harus ada resolusi baru juga ya. Intinya adalah tercapai. Jangan tiap tahun bikin resolusi nggak tercapai gitu ya. Iya. Pastinya harus ada strategi juga ya. Betul. Dan seperti biasa Bri, sebelum kita membahas tema kita di pagi hari ini ya, kita akan menyampaikan sebuah cerita pagi. Oke, kali ini dari mana cerita paginya? Kita akan mendengar sebuah cerita pagi ini di tengah gempuran minuman kekinian nih. Masih ada yang setia menjaga tradisi. Oke. Dia adalah Endang Suratman, sosok pengusaha lokal di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Ini yang tak kenal lelah melestarikan salah satu warisan budaya Betawi, namanya bir peletok. Wah, jadi meski namanya bir ini, minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol. Sebaliknya, bir peletok justru menyehatkan tubuh dan menghangatkan dari dalam. Minuman ini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Betawi, namun kini mulai terpinggirkan oleh tren modern. Untungnya tangan-tangan gigih seperti Endang masih ada untuk menjaga nyala tradisi itu. Bir peletok SB singkatan dari Setu Babakan buatan Endang terbuat dari bahan-bahan alami seperti air, jahe, kayu secang, kayu masohi, kayu manis, gula, dan garam. Semuanya diracik secara higienis dan melalui proses produksi modern. Mulai dari pelumatan jahe, pengambilan sari, perebusan bersama rempah-rempah, pembotolan hingga pasteurisasi dan pelabelan. Khasiatnya pun tak main-main. Selain memberi efek hangat, bir peletok dipercaya mampu melancarkan peredaran darah, menjaga metabolisme tubuh, hingga meredakan perut kembung. Bir peletok SB buatan Endang hadir dalam dua pilihan bentuk yang memudahkan konsumen menikmati. Produk bir peletok yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni bir peletok dalam bentuk bubuk kemasan dan bir peletok cair siap minum yang dikemas dalam botol. Endang menyampaikan, saat ini sekitar 90% penjualan bir peletok SB masih terpusat di kawasan Setu Babakan, destinasi wisata budaya Betawi yang memang menjadi habitat alami minuman ini. Namun, melalui para reseller, produk Endang sudah mulai menjangkau konsumen di berbagai kota. Adapun untuk manfaat dari bir peletok SB ini antara lain selain dia menghangatkan badan karena memang bahan utamanya jahe, bir peletok ini juga bisa melancarkan peredaran darah, menjaga metabolisme tubuh, kemudian juga menghilangkan perut kembung dan lain sebagainya. Nah itu harus kita lestarikan lagi ya, namanya bir peletok. Tapi nggak punya alkohol, justru menyehatkan nih. Menyehatkan dan menghangatkan tubuh ya, apalagi hujan-hujan gini ya. Nah tapi kan hujan-hujan juga kita sekarang kita harus waspada gitu ya Bri ya. Betul sekali, apalagi sejalan dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana kita harus mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi, Akbar. Apalagi dengan paparan siklon tropis ya, yang akhir-akhir ini melanda berbagai daerah di Indonesia. Tentunya kita juga perlu tahu apa saja sih langkah-langkah untuk memitigasi waspada cuaca ekstrim ini. Dan untuk membahasnya pemirsa dan juga Akbar sudah hadir di studio bersama-sama dengan kita, Albertus Sulaiman selaku Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dari BRIN. Selamat pagi, Pak Albert. Apa kabarnya? Pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, Pak Albert, bagaimana nih kita melihat kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini di Indonesia? Begini, jadi beberapa penelitian yang saya lihat di Nature itu bahwa siklon tropis itu ternyata mampu mendinginkan atmosfer. Nah, jadi sekarang kan iklim kita itu mengalami pemanasan global. Semakin banyak pemanasan global, ternyata siklon semakin banyak. Nah, jadi kelihatannya itu sebagai bentuk alam mempertahankan diri.
Kalau kita panas, kan kita keringatan. Nah, itu mungkin salah satu bentuk alam untuk mencoba mendinginkan dirinya sendiri. Jadi seperti tubuh manusia juga ya? Ya, alam itu ya hidup lah, kayak kita juga. Kalau kita panas, kita keluar air. Berarti, untuk mendinginkan tubuh kita. Iya, faktor apa aja sebenarnya yang mempengaruhi intensitas cuaca ekstrim di Indonesia, Pak Albert? Nah, kalau kita, ini ada perbedaannya. Kalau kita ngomong siklon, bicara siklon, itu fenomena global. Jadi tidak bisa hanya, ini Indonesia doang. Nah, kalau cuaca ekstrim itu terkait dengan fenomena yang lebih lokal. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan ada badai, yang istilahnya squall-line. Itu gerombolan awan yang panjang, yang bergerak, yang nggak habis-habis lah. Hujannya nggak habis-habis. Nah, itu termasuk fenomena yang lebih lokal lagi, tidak bersifat global. Tidak bersifat global. Tapi sebenarnya ada kaitan tidak antara fenomena global terhadap yang lebih lokal seperti siklon-siklon tropis ini, Pak? Ya, fenomena global itu sebetulnya memperkuat fenomena lokal. Kalau di Indonesia itu, hasil penelitian kami dengan Jepang ya, Profesor Yamanaka itu menunjukkan bahwa variasi harian itu jauh lebih dominan dibandingkan El Nino atau segala macam. Nah, fenomena global itu memperkuat saja. Ada nggak karakter tersendiri yang mungkin Indonesia miliki dibanding negara-negara lain yang juga mungkin menjadi pembeda nih untuk kemudian memitigasi apa yang akan terjadi ke depan? Ya, salah satu ciri Indonesia itu adalah yang kita pelajari di SD, angin laut, angin gunung, atau sea breeze circulation. Nah, sekarang ini fenomena ini mulai terganggu, nggak kayak dulu. Karena apa? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak laut, dan lautnya itu semakin panas. Yaitu kami juga berkolaborasi dengan China Academy of Science meneliti tentang kondisi laut Indonesia, yang namanya kita menyebutnya OHC, Ocean Heat Content. Ocean Heat Content. Atau panasnya laut lah. Tapi ada perkembangan tidak Pak dari tahun ke tahun nih? Semakin lama semakin panas. Jadi mulai naik itu anehnya sejak zaman reformasi. Orang mulai bebas ngomong, akhirnya kok malah naik. Jadi laut itu sebetulnya dari segi iklim berperan sebagai AC. Kita bayangkan aja kalau lautnya semakin panas, ya AC-nya kita naikkan. Tapi semakin panas itu ada faktor nggak yang mempengaruhi atau memang seperti itu polanya? Kecenderungan dunia juga semakin panas. Tapi Pak, melihat negara Indonesia sendiri ya, yang letaknya di bumi itu berada di jalur Katulistiwa gitu ya, sebagai zamrud Katulistiwa. Apakah letak ini juga memungkinkan Indonesia ini mengalami perubahan-perubahan cuaca yang mungkin sedikit berbeda dari fenomena-fenomena global yang dialami negara lain? Ya, secara dinamika atmosfer sebetulnya Indonesia itu jadi sumber penggerak dinamika atmosfer global. Karena kita banyak pulau, lautnya luas, sebagai sumber sumber pembangkit sirkulasi yang ada di ekuator. Konsekuensinya dia akan mempengaruhi sirkulasi dunia. Jadi memang semua faktor yang mempengaruhi ya, baik dari dunia bahkan dari lokal bahkan ya. Tapi kalau kita mencoba membandingkan apa faktor yang paling mempengaruhi ini Pak? Apakah dari global atau dari lokal itu sendiri? Ya, feedback Pak. Alam itu adalah feedback, saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi saling mempengaruhi, jadi tetap kita kalau begitu perlu mewaspadai ya. Tapi ini kemudian kita kan menjelang tahun baru gitu ya, menjelang tahun baru, ada nggak sih perakiraan yang mungkin perlu kita mewaspadai nih sebelum kita menyambut tahun baru ini? Oke. Ini bicara soal perakiraan. Nah, kalau kami sebagai saintis pernah nonton film CSI. Deep Skin Investigation. Kalau ada orang meninggal, ahli CSI itu mengumpulkan evidence, membuat teori untuk merekonstruksi. Kira-kira orang ini meninggalnya kenapa? Motifnya apa? Nah, kami saintis itu seperti itu. Dari fenomena alam kita mencoba merekonstruksi kira-kira mengapa bisa begitu. Understanding. Kita meramal hanya untuk melakukan pengertian. Nah, kalau yang meramal untuk masyarakat, itu di dunia sudah ada, namanya WMO, World Meteorological Organization. Nah, itu organisasi seluruh dunia bekerja sama, membangun model bersama-sama, dan melatih orang untuk bisa meramal cuaca. Termasuk kalau di Indonesia diwakili oleh BMKG. Nah, jadi untuk meramal itu, ya orang BMKG, dan meramal itu
tidak hanya mengandalkan model, tapi juga manusianya. Karena alam itu, orang bilang atmosferik itu chaos lah. Ya. Jadi sebenarnya bukan meramal ya, tapi lebih prediksi ya. Atau bangsa mudanya ya meramal juga nggak apa-apa. Tapi itu ada pola sendirinya ya, karena kalau kita perhatikan bencana-bencana terjadi cenderung terjadi di akhir tahun. Betul, begitu ya. biasanya kita kalau pandangan dari orang awam sendiri kan, wah udah mau akhir tahun nih, waspada, biasanya cuaca akan ekstrim dan banyak sekali bencana alam yang terjadi. Kira-kira apa yang perlu diwaspadai gitu ya untuk kita? Ya, memang akhir tahun itu kan mau mulai memasuki musim hujan lah ya. Nah, sebetulnya kalau alam kita aman, nggak ada apa-apa ya nggak usah khawatir. Kan hujan air kan, hujan duit yang bahaya. Itu bagus juga Pak, nggak bahaya. Yang bahaya kan, begitu air turun, kemana air pergi? Itu yang pergi. Jadi terus kalau sekarang banyak juga angin puting beliung. Tapi sebenarnya sih kalau melihat kita zaman dulu ya nggak apa-apa. Jangan terlalu khawatir, tapi ya jangan terlalu menyepelekan. Gitu. Berarti Anda mau bilang ini bisa diantisipasi gitu ya? Ya, dengan mungkin perilaku manusianya, bagaimana kita sesimpel mungkin membuang sampah sembarangan, memanage alam kita. Iya. Tapi misalnya contoh gini Pak, misalkan suatu wilayah gitu, kan wilayah kemana air pergi itu kan dinamanya DAS, daerah aliran sungai. Kalau nanti katakanlah BMKG memprediksi nanti akan hujan deras, hujan lebat sekian. Nah dari situ itu lembaga terkait bisa memprediksi kalau hujan turun airnya larinya kemana, di mana yang daerah yang rawan longsor, di mana yang akan banjir. Nah kita kan tahu dari situ kan, wah kalau itu kemungkinan banjir nggak usah lewat situ. Gitu. Jadi harus perlu update informasi. Update informasi juga, apalagi kan kita di akhir tahun begini ya, menuju ke awal tahun baru gitu, banyak sekali masyarakat yang melakukan mobilitas nih Pak, pulang kampung dan lain sebagainya. Pastinya kan butuh juga nih perakiraan lah, setidaknya perakiraan kasar, kira-kira kalau misalnya kita naik pesawat ke daerah-daerah tertentu, ini apakah beresiko tinggi atau tidak nih? Gitu. Oh ya, tapi itu nggak usah khawatir, setiap pesawat itu diizinkan terbang jika kondisi aman. Semuanya dari BMKG? Ya, BMKG kerjasama dengan Departemen Perhubungan. Ya. Jadi pokoknya kalau pesawatnya boleh take off ya berarti aman. Cuma kalau saya nggak mau. Karena turbulen saya udah males. Lebih mau waspadai. Karena kan tadi ya kembali lagi ada yang mungkin niatnya pengen liburan atau mungkin bertemu keluarga, begitu kan hal yang nggak bisa kita halangi begitu. Namun sebisa mungkin kalau kita bisa waspadai, kita waspadai Pak ya. Iya. Mungkin bahasa ininya sedia payung sebelum hujan lah ya. Jadi kita harus berhati-hati melihat kemudian update cuaca dari BMKG juga seperti apa. Tapi kalau kita ngeliat lagi Pak Albert ini, kalau di Indonesia sendiri ya, jenis cuaca ekstrim apa yang kemudian paling perlu diwaspadai masyarakat, yang kemudian dalam waktu dekat apakah mungkin hujan ekstrim, angin kencang atau gelombang panas nih yang kemungkinan dari prediksi Anda akan terjadi gitu? Dari penelitian ya. Kalau saya berbicara soal penelitian, dari penelitian yang kami lakukan, fenomena ekstrim yang sering muncul di sekarang ini yang semakin intens itu ya angin puting beliung. Terus orang menyebutnya MCC Mesoscale Convective System. Nah, jadi gerombolan awan yang kayak bulat begitu, yang bergerak, yang kayak mirip tornado tapi itu bukan ya, yang terkadang berputar terkadang tidak itu. Itu bisa menghasilkan hujan yang ekstrim dan angin kencang. Itu faktornya apa sih Pak? Kemudian bisa terjadi seperti itu? Apakah memang faktor alamiah dari alam atau seperti apa? Ya, itu kompleks ya. Salah satunya sumber utamanya adalah laut kita yang panas. Itu laut kita panas, itu terjadi konveksi, mensuplai uap air ke udara. Nah, di satu sisi Indonesia itu di ekuator itu banyak gangguan yang menjalar. Orang menyebutnya gelombang. Nah, di kita itu banyak gelombang yang terjadi. Ada orang menyebutnya gelombang Kelvin, gelombang Rossby, macam-macam lah. Alam kita bergunung-gunung, ada gelombang gravity. Nah, mereka itu kalau terjadi bersamaan bisa membangun sistem cuaca yang kompleks. Baik. Ya. Jadi dari segi ilmuwan menyenangkan karena saya punya banyak PR. Banyak yang perlu diteliti gitu ya. Nah, Pak Albert, karena banyak yang perlu diteliti, ini kita juga akan melihat ya laporan langsung dari berbagai daerah terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda Indonesia akhir-akhir ini dalam segmen reportase.
Baik, yang pertama kita akan menuju ke Kalimantan Tengah. Kita sudah terhubung dengan rekan Novita Chandra langsung dari Kalimantan Tengah. Selamat pagi Novita. Selamat pagi Akbar dan Brigita. Ya, Novita, bagaimana langkah antisipasi dampak cuaca ekstrim di Kalimantan Tengah? Apakah ada langkah khusus yang kemudian dilakukan di sana atau seperti apa, Novita? Baik, dari Kalimantan Tengah dapat kami informasikan bicara kondisi cuaca di Kalimantan Tengah kalau kita kaitkan dengan kepungan 3 siklon, yakni siklon tropis Bakung dan bibit siklon tropis 93S dan bibit siklon tropis 95S melalui perakiraan Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya untuk wilayah Kalimantan Tengah tidak terdampak. Namun demikian harus diwaspadai turunnya intensitas hujan sedang hingga lebat serta dampak bencana ini menjadi analisa yang disampaikan Perakirawan Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik. Saat ini terdapat siklon tropis Bakung dan 2 bibit siklon, yaitu bibit siklon 93S dan 95S. Namun untuk di wilayah Kalimantan Tengah sendiri, 3 fenomena tersebut tidak berpengaruh terhadap cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Namun berdasarkan perakiraan dan analisis angin terkini, untuk di wilayah Kalimantan Tengah sendiri terdapat belokan angin dan konvergensi, di mana belokan angin dan konvergensi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sementara itu dikonfirmasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kendati siklon tidak mengarah ke wilayah Kalimantan, kesiapsiagaan terus dilakukan. Di antaranya dengan meningkatkan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, serta instansi teknis terkait lainnya untuk antisipasi dan kewaspadaan potensi bencana sekecil apapun. Rapat rutin dilakukan setiap awal pekan dengan melibatkan sejumlah stakeholder untuk memantau perkembangan situasi di daerah. Laporan langsung juga diterima serta melakukan pemantauan dengan alat early warning system, dan alat ini telah dipasang pada beberapa titik seperti wilayah daerah aliran Sungai Das Katingan serta wilayah daerah aliran Sungai Das Barito. Untuk beberapa wilayah lainnya, alat early warning system ini menyusul juga akan segera dipasang menyesuaikan ketersediaan anggaran, dan mengantisipasi hal tersebut dilakukan pemantauan menggunakan Android mobile. Demikian dari Kalimantan Tengah, kembali ke studio di Jakarta. Ya, Novita dari Kalimantan Tengah, terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, Pak Albert, ini melihat laporan dari Kalimantan Tengah ini memang banyak sekali ternyata langkah-langkah yang bisa dijadikan langkah antisipasi ya untuk menghadapi cuaca ekstrim di Indonesia. Kalau Anda melihat sendiri seperti apa sih Pak langkah-langkah antisipasi yang mungkin Anda rasa cukup efektif gitu untuk menghadapi cuaca ekstrim? Ya, pertama ya awareness masyarakat sendiri ya. Misalnya contohnya pada saat hujan ya nggak usah kemana-mana, ya, karena kemungkinan pohon tumbang segala macam. Begitu hujan selesai baru kita melakukan aktivitas. Ya BMKG biasanya sudah memberikan prediksi kan, dalam satu hari kemungkinan hujan jam sekian sampai jam sekian. Nah kita antisipasi jam segitu kemungkinan hujan, kemungkinan angin kencang, ya kita harus berada di lokasi yang aman. Oh baik, ya, ini berarti lebih ke langkah antisipasi untuk ini ya, diri sendiri gitu ya Pak. Tapi maksud saya adalah apakah ada langkah-langkah antisipasi mungkin yang bisa dilakukan juga sehingga dampak alam ini untuk terjadinya cuaca ekstrim bisa sedikit diminimalisir, minimalisir intensitasnya. Maksudnya kita intervensi ke alam gitu. Betul. Agak susah ya Pak ya? Tidak bisa. Yang harus kita pikirkan sebetulnya adalah merubah pola pikir kita. Dari kumaha engkek menjadi engkek kumaha. Yang artinya Pak? Di bawah ini? Yang penting gimana nantilah. Harus dirubah menjadi nanti bagaimana. Gitu. Nah, berarti langkah-langkah seperti buang sampah sembarangan. Yang membuat alam itu rusak, ya itu harus kita antisipasi.
Tapi kalau kita ngeliat juga kan karakter cuaca di Indonesia kan sedikit berbeda begitu ya. Tadi menyebutkan di Kalimantan Tengah bahwasanya di sana itu tidak terkena namanya siklon tropis begitu ya. Justru yang lain. Apakah kemudian antisipasi ini yang kita lakukan tiap daerah juga berbeda-beda atau mungkin bisa kita semaratakan atau seperti apa? Ya tergantung dari kondisinya kan. Sebetulnya Indonesia itu pola cuacanya agak berbeda. Misalkan kalau yang di daerah pegunungan dia polanya sibris. Biasanya hujan akan terjadi sore hari. Jadi kalau kita mau olahraga lapangan ya pagi aja, jangan sore. Kan sudah ada lagunya, waktu hujan sore-sore gitu. Itu daerah yang di pegunungan ya? Ya, yang banyak pegunungannya kan sibris begitu. Hujannya pasti terjadi sore-sore. Oke, kalau di daerah yang pinggir laut seperti apa? Di pinggir laut biasanya sore tapi terjadi di yang kayak Kalimantan biasanya terjadi di wilayah pesisir. Dan mereka terkadang dikenai ada banyak petir gitu. Nah, dan umumnya sore. Kecuali pas musim hujan terjadi pagi hari. Emang polanya seperti itu ya? Ya, pola secara umum seperti itu. Baik, Pak Albert, yang menariknya tadi Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya iklim global ini sebagai pembentuk aja dengan cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia gitu ya. Memperkuat aja cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. Tapi bisa dielaborasi lagi tidak contoh pengaruh iklim global terhadap cuaca ekstrim di Indonesia? Dan seberapa besar sih pengaruhnya? Yang paling terkenal ya fenomena El Nino atau IOD. Nah, pada saat terjadi El Nino, kita laut kita itu cenderung panas, cenderung dingin, sehingga tidak banyak curah hujan. Jadi kita akan mengalami musim kemarau. Makanya orang selalu punya peringatan kan, tahun depan ada El Nino, kemungkinan kita terjadi kemarau. Apa yang kita lakukan? Kemungkinan terbakar nih hutan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita menghidupkan kembali Manggala Agni. Atau mungkin sebelum hujan, mumpung ada awan, kita semai awan itu sehingga menjadi hujan yang orang terkenal dengan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca. Selama awan-awannya masih kecil, sebelum terjadi badai masih memungkinkan itu. Kalau udah terjadi badai, nggak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Berarti langkah yang bisa diambil tadi ya, modifikasi cuaca ya. Ini sebagai bentuk antisipasi juga nih Pak, untuk masyarakat dan juga wilayah-wilayah. Ada nggak sih wilayah-wilayah yang mungkin rentan bencana yang hal ini ya tadi ya perlu diwaspadai dari awal gitu agar sebelum terjadi bisa kita antisipasi gitu. Iya. Setahu saya BNPB sudah memetakan semua daerah yang rawan bencana. Kalau daerah ini bencana hidrometeorologi, wilayah ini gempa, ini semua sudah dipetakan Pak. Mereka sudah bekerja cukup lama dan itu bisa kita minta lah. Terutama daerah bisa kita minta. Daerah saya itu daerah rawan bencananya itu apa saja dan di mana saja. Dan itulah kita melakukan mitigasi atau adaptasi lah. Sudah dipetakan ya. Sudah dipetakan, dan pastinya informasinya akan secara lengkap disampaikan oleh BMKG juga gitu ya. Nah tapi Pak, kira-kira adakah tanda-tanda khusus gitu yang bisa dikenali masyarakat sehingga mereka juga bisa memperkirakan sendiri mungkin gitu ya. Ketika mau terjadi cuaca ekstrim tuh apa sih tanda-tandanya yang kerap terjadi? Dari penelitian kali ini berdasarkan penelitian kami dari data yang kita dapatkan. Biasanya angin kencang atau itu terjadi pada saat dimulai dengan tekanan itu menurun. Tekanan menurun. Pada saat kita itu kan ada atmosfer itu kan punya tekanan atmosfer. Kalau kita ukur tekanan kita katakanlah 1000. Pada saat dia turun menjadi 900 sampai 980, itu beberapa menit kemudian angin kencang pasti terjadi. Ada ini nggak sih Pak, alat yang bisa kita gunakan itu kan memprediksi dari tanda-tanda ini ya, yang kita lihat sendiri gitu. Ada nggak sih saat ini mungkin dengan era teknologi gitu, dengan kemajuan teknologi bisa kita gunakan untuk memprediksi hal itu? Ya, kalau memprediksi tentang cuaca ekstrim, periode atmosfer yang ekstrim itu sebenarnya sudah bisa ada namanya modelnya lah. Kalau untuk atmosfer yang global sudah ada dunia mengerjakan itu. Kalau yang lokal ada model yang terkenal namanya WRF, Weather and Forecasting lah. Itu dari model itu kita bisa meramal katakanlah satu minggu ke depan. Kira-kira di mana terbentuknya squalene, di mana terbentuknya mesoscale conflict itu atau cuaca ekstrim lah gampangnya lah. Itu di daerah mana dan kapan itu bisa diramal.
Itu RF itu bisa diakses sama masyarakat atau orang tertentu aja? Nah, sebetulnya itu ya setahu saya BMKG juga punya deh sudah mengakses itu. BRIN juga ada, tapi kan kita karena tupoksi kita bukan peramalan, kita gunakan untuk riset. Untuk riset ya. Baik. Jadi yang amannya kita tunggu informasi dari BMKG update ya aja, untuk update informasinya untuk jaga-jaga. Salah satu keunggulan BMKG itu mereka punya stasiun cuaca pengukuran lapangan. Model seperti kata George Buck, model itu tidak ada yang benar, tapi yang ada model yang berguna. Jadi model itu pasti nggak benar, gitu. tapi berguna lah. Yang benar itu model yang berguna. Karena bisa menggambarkan ya secara lebih spesifik. Gambaran umum, kira-kira akan terjadi seperti ini. Nah, untuk membuktikannya perlu pengukuran langsung. Nah, itu di stasiun-stasiun meteorologi lah yang mereka kan punya data ngukur ini. Saat ini tekanannya berapa. Baik. Pak Albert, saya penasaran untuk tahun ini saja, pastinya kan dari BRIN juga melakukan penelitian khusus gitu ya terkait dengan cuaca ekstrim yang ada di Indonesia. Sejauh ini dari mulai penelitian sampai dengan fenomena cuaca ekstrim yang terjadi sampai akhir tahun ini, apakah sesuai dengan data-data yang didapat dari teman-teman di BRIN? Apakah ada perbedaan, Pak? Dan sejauh mana perbedaannya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, BRIN itu bekerjanya setelah fenomenanya terjadi. Oh gitu. Kayak persis CSI tadi. Jadi begitu ada terjadi fenomena, kita berusaha untuk menjelaskan itu. Menjelaskan kenapa ini terjadi gitu ya? Ya, jadi sebenarnya gini, ada 3 kunci kita manajemen alam ya. Pertama itu peduli, kedua itu understanding, dan yang ketiga adalah using wisely, pemanfaatan yang bijak. Nah, kerjaan saintis itu di understanding. Kita memahami bagaimana alam semesta itu bekerja. Jadi setelah fenomenanya terjadi baru dipelajari. Persis CSI itulah. Baik. Oke, Pak Albert, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjut juga ngobrol dengan Pak Albert di sini, namun tentunya usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Begin your day with clarity on Starting Point. Join us Monday to Friday from 8 to 9 a.m. only on TVRI World. Tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan hingga detik-detik penentuan. Jadilah saksi sejarah lahirnya sang juara baru di penghujung tahun 2025. Saksikan BWF World Tour Finals 2025. Catat tanggal penayangannya 17 hingga 21 Desember 2025 di TVRI Sport. Subak itu tidak boleh tidak menanam. Teman petani di sekitar saya itu yang tertarik. Saya juga dapat menghasilkan dari menjual bibit. Artinya pemberian pakan maksimal. Satu tahun sudah, langkah pemerintahan Prabowo Gibran menapaki jalan menuju kedaulatan pangan. Dari tanah yang subur, dari tangan petani untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami selalu menjaga air dan areal persawahan sehingga kami bisa menjaga hasil panen yang baik. Kerja bersama inilah yang membuat ketahanan pangan nasional ini tercapai. Apa yang saya kerjakan durian dan alpukat itu kita harus betul-betul serius dan telaten. Durian itu penggemarnya banyak sekali. Kenyataannya sudah sangat bisa membantu keluarga dan lingkungan kami dalam bidang kesejahteraan. Kemudian untuk ketahanan pangannya juga oke lah. Saya memelihara lobster ini dari pekarangan rumah saya sendiri. Caranya sangat sederhana, tapi hasilnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Saya merawatnya dari kecil sampai siap panen, dan saya ikut menjaga ketahanan pangan dari rumah saya sendiri. Saya berusaha di bidang budidaya ikan lele karena panennya cepat, di lokasi pekarangan mudah dilakukan. Sekaligus saya sudah mendukung mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dari sawah, kebun, hingga kolam, semangat kerja nyata terus tumbuh. 1 tahun ini adalah fondasi menuju Indonesia yang berdaulat pangan. Kedaulatan pangan, kekuatan bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri.
Ya, dan kita masuk lagi dalam segmen reportase, di mana nih reportase yang kedua akan disampaikan oleh rekan kita, Gilang Hafidzi dari Bandung, Jawa Barat. Kita sudah terhubung, selamat pagi Gilang. Selamat pagi Brigita dan juga Akbar. Sampaikan bagaimana sih dampak kepungan 3 siklon di Jawa Barat dan apa saja himbauan untuk masyarakat? Baik, Brigita, Akbar, Bapak Albert dan juga pemirsa Jendela Negeri, berdasarkan perakiraan dari BMKG disampaikan bahwa cuaca di Jawa Barat umumnya pada pagi hari ini cerah berawan begitu. Namun untuk siang hingga malam hari berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang juga dapat disertai dengan petir, kilat dan juga angin kencang. Sementara saudara untuk curah hujan ini cukup tinggi begitu disertai dengan potensi lainnya seperti halnya suhu udara yang berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Untuk arah angin yang bertiup dari arah barat ini di kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Saat ini juga potensi angin kencang dan juga curah hujan yang tinggi masih terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk juga gelombang tinggi di wilayah perairan selatan Jawa Barat. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Dr. Teguh Rahayu selaku Kepala Stasiun Geofisika Bandung. Kategori rawan bencana hidrometeorologi, sebagian besar wisata di kawasan Puncak Bogor, kawasan Bandung Raya, seperti Lembang, Ciwidey, Pangalengan, dan juga wilayah Garut karena terletak di daerah berbukit, maka lebih berpotensi terjadinya longsor. Kemudian untuk destinasi wisata pantai selatan seperti Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Santolo, Pantai Pangandaran berpotensi terjadi gelombang tinggi. Ya, saudara, sementara itu menyoroti terkait dengan kepungan 3 siklon di Indonesia. Untuk Jawa Barat sendiri saat ini juga berpotensi terjadinya curah hujan yang tinggi dan juga angin kencang. Dan BPBD Kota Bandung saat ini telah meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat begitu terkait dengan kesiapan menghadapi curah hujan yang tinggi dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam begitu, dan disampaikan melalui media sosial ataupun juga melalui aparat kewilayahan. Untuk itu juga BPBD Kota Bandung saat ini mengimbau kepada masyarakat untuk dapat siap dengan potensi bencana seperti halnya banjir dan juga pergerakan tanah. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Amires Pahala selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung. Tentu saja akan melakukan kesiapsiagaan sudah kami lakukan sejak awal bulan November tentu saja, dan kami sudah melakukan pengimbauan kepada masyarakat melalui media sosial kami dan juga kepada aparat wilayah untuk melakukan bersiap siaga untuk mengantisipasi musim penghujan yang kemungkinan akan menjadi puncak itu di bulan Maret. Nah, khusus untuk Nataru pun kami akan membuat posko Nataru di BPBD Kota Bandung per tanggal 20 nanti di Kota Bandung. Kami terus melakukan pemantauan untuk dataran tinggi khusus untuk pergerakan tanah. Kami sudah rakor dengan Kapolrestabes bahwa beberapa wilayah memang punya potensi terhadap gerakan tanah tersebut. Ya, saudara, terkait dengan kepungan 3 siklon di Indonesia, BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC Jakarta terus mengimbau kepada masyarakat agar dapat bersiap siaga dan juga melakukan mitigasi bencana terhadap sejumlah potensi dari curah hujan ataupun juga cuaca ekstrim khususnya di wilayah Jawa Barat saat ini. Demikian informasi dari Jawa Barat untuk Jendela Negeri pagi hari ini. Kembali ke Brigita dan juga Akbar. Baik, Gilang Hafidzi melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, kita ke Pak Albert lagi. Tadi kita ngeliat laporan dari Jawa Barat ya, yang kemudian di sana masyarakat untuk diimbau waspada terkait dengan kepungan 3 siklon nih. Bagaimana pendapat dari Pak Albert? Ya, memang itu salah satu yang harus kita lakukan lah. Meskipun siklonnya, kalau kita ada banyak web ya yang bisa kita lihat bagaimana sih pergerakan siklon dan kecenderungannya sekarang menjauhi ekuator. Tapi kewaspadaan ya masih tetap lah. Masih tetap ya. Kalau untuk di wilayah Jawa Barat sendiri spesifikly seperti apa ya Pak? Karena pastinya lebih akan banyak kekhawatiran nih. Mengingat
topografi tanahnya juga tuh yang banyak yang pegunungan gitu ya. Makanya tadi di laporannya juga disebutkan kekhawatiran masyarakat tuh terkait dengan bencana banjir dan juga pergerakan tanah ini kan juga menjadi satu yang ditakuti masyarakat. Ya itu Bapak sendiri melihatnya gimana? Ya itu salah satu sumber bencana yang ada di daerah pegunungan kan itu. Kemungkinan tanah longsor. Betul. Banyak cekungan dan itu kemungkinan kan nggak ada air yang mengalir. Jadi kemungkinan daerah itu akan banjir. Oh, jadi kemungkinan banjirnya justru ada ya? Ada, iya. Kan banyak cekungan-cekungan itu. Karena airnya nggak mengalir. Dia hanya mengandalkan rembesan, airnya meresap ke bawah. Dan airnya tidak ada, gimana ya bahasanya, tujuannya ke sana gitu. Jadi iya, terkungkung di situ lah. Terkungkung di sana airnya ya. Untuk ke hilirnya itu jalurnya agak terpotong gitu ya. Akhirnya jadi nggak ada aliran yang keluar. Contohnya Kota Bandung, makanya kemarin beberapa kali kan sering banjir. Oh iya. Ya itu kita perlu waspada lah. Jadi sebenarnya fenomena cuaca ini agak kompleks juga ya Pak ya. Karena mau dibilang pengaruhnya dari pemanasan global saja tidak bisa dibilang begitu juga gitu ya. Topografi sebuah wilayah ini turut berperan gitu ya menjadi faktor dan juga perubahan perilaku manusia. Ini juga menjadi salah satu faktor ya. Iya, yang paling aman ya antisipasinya gimana kita menyiapkan jalannya air. Kan udah tahu mau hujan deras nih, kan air harus mengalir. Kalau enggak kan kita tergenang ya, kita harus gampangnya selokan harus bersih kemana kemungkinan airnya mengalir, harus tidak dihalangi. Bersihnya saluran air itu kan juga dipengaruhi sama pola hidup masyarakat juga. Kalau buang sampah sembarangan juga di aliran air kan susah juga ya Pak ya, jadi banjir. Itu kalau bahasa Jawanya ngundo waing pakarti. Artinya ya kita mendapatkan perilaku tergantung dari perbuatan kita sendiri. Oke, ini bilingual nih Pak Albert. Perilaku manusia gitu ya yang mempengaruhi tadi ya dampak dari cuaca ini. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah khususnya pemerintah daerah dengan masyarakat agar kemudian ini dapat mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrim? Ya, itu mungkin komunikasi lah yang bagus. Tapi sekarang kan sudah ada HP ya, komunikasi lebih mudah. Mungkin membangun WAG atau dulu contoh sukses waktu SEA Games kan ada di Palembang. Palembang itu rawan terbakar. Nah kita waktu itu membuat semacam grup lah, gimana pemantauan, gimana caranya supaya itu nggak terbakar. Itu melibatkan banyak orang, polisi, BMKG, Departemen Kehutanan, termasuk masyarakat, dan nggak terbakar. Jadi sebetulnya bisa sih kalau kita mau bekerjasama, saling mengingatkan satu sama lain, melaporkan secara real time. Di sini udah mulai hujan, dilaporkan. Tapi dari Pemda sendiri apakah perlu kemudian edukasi per season atau mungkin per triwulan gitu ya untuk kembali memperingatkan masyarakat seperti apa langkah efektif yang dilakukan agar ketika terjadi ini bisa di masyarakat mungkin lebih paham bisa apa yang lebih perlu dilakukan gitu ya. Apalagi tadi kan Pak Albert sendiri bilang bahwa memang awareness masyarakat ini juga menjadi kunci gitu ya untuk memitigasi bagaimana kita menghadapi cuaca ekstrim di Indonesia. Perlu mulai dari sekolah sih. Contohnya kalau di Jepang kan daerah gempa. Betul. Tapi mereka nggak panik. Karena ada selalu drill atau latihan penanggulangan kalau ada gempa kita harus bagaimana. Nah itu mungkin harus kita galakkan ya di sekolah-sekolah. Misalkan daerah yang rawan longsor, ya diedukasi masyarakat. Kalau mulai kemungkinan terjadi longsor itu kapan? Apa yang harus kita kerjakan? Begitu ada hujan deras gemuruh harus pergi dari sungai misalkan gitu. Itu justru perlu diajarkan sejak sekolah. Berarti dari SD masuk dari kurikulum begitu ya? Masuk. Untuk kemudian mewajibkan semua siswa mengetahui apa yang perlu dilakukan gitu. Dan mungkin implementasinya juga Akbar, karena kalau kita berbicara teori saya yakin pasti sudah ada di sekolah, karena saya pun dulu di sekolah juga diajarin Pak gitu, kalau misalnya gempa harus ngumpet di mana di bawah kolong gitu misalnya, itu diajarkan. Tapi mungkin kalau dalam bentuk drill gitu ya atau kita praktekkan itu pasti akan lebih cepat ingat dan nanti kan pastinya akan lebih ketika itu terjadi lebih tenang. Sudah sudah muscle memory gitu ya Pak. Sebenarnya yang bikin kita ini kan kepanikan sebenarnya. Kepanikan itu yang kemudian membuat kita
hilang fokus gitu untuk melakukan apa yang telah kita pelajari tadi ya. Jadi agar tidak panik nih apa yang perlu dilakukan Pak? Drill. Nah, yaitu dilakukan drill secara berkala. Simulasi lah jika terjadi bencana lah ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang paling gampang mulai dari sekolah, kemudian mulai dari masyarakat. Itu kan bisa melalui tingkat RW, tingkat ya yang paling dekat lah. Ya. Tapi kalau dari BRIN sendiri Pak, selama ini apakah sudah ada kolaborasi begitu dengan instansi terkait untuk mengedukasi masyarakat gitu menghadapi cuaca ekstrim? Ya selama ini belum sih. Jadi mudah-mudahan ke depan lah kita bersama-sama. Ya. Tapi apakah ada rencana mungkin karena kan nggak tahu ya peran BRIN itu sangat besar juga karena kan bagian dari meriset by data segala macam ini mengumpulkan apa-apa mungkin yang udah terjadi dan diriset oleh BRIN ini kan perannya luar biasa juga Pak, besar sekali. Ya, apakah ke depan ada rencana gitu untuk kemudian kita akan libatkan mungkin dari BMKG atau mungkin dari pendidikan BNPB atau pendidikan seperti apa Pak? Salah satu kebijakan BRIN yang sekarang itu bahasa Jawanya Bali Desa bangun desa. Kita ke daerah lah. Bagaimana inovasi BRIN. Boleh minum teh dulu Pak, ini kayaknya. Bagaimana inovasi BRIN bisa berguna untuk daerah. Kedepannya seperti itu Pak. Ya silakan. Ini sembari Pak Albert juga minum ini ya. Iya, jadi memang benar sih kata Pak Albert itu ya, selain kita belajar teori ya, apalagi kalau udah bicara sainsnya kan nggak semua orang bisa mudeng gitu ya, bisa ngerti gitu ya Pak. Tapi kalau dibuat dalam satu bentuk drill gitu ya, pastinya kan masyarakat juga bisa lebih aware dan bisa nggak bingung lah untuk menghadapi cuaca ekstrim dan juga potensi bencana alam yang terjadi. Lebih ke istilahnya learning by doing lah ya. Betul. Jadi langsung efektif kita pahami dan mungkin akan ingat ya dibanding kita di dalam kelas saja teori-teori kayak gitu Pak. Gampang lupa kadang-kadang. Iya, zaman sekarang kan orang belajarnya dari praktek. Betul. Kan anak sekarang kan kecenderungan seperti itu kan, sudah pakai HP. Kalau kita ngajar di papan tulis kan ngantuk mereka. Iya, jadi apakah mungkin juga sekarang kan dengan masifnya sosial media bisa menggunakan tools itu untuk kemudian bisa secara rutin menyampaikan atau mungkin dari BRIN sekarang juga udah menggunakan alat itu untuk atau media itu untuk kemudian bisa menyampaikan ke masyarakat terkait edukasi ini? Untuk saat ini belum ya, tapi saya kira ke depan akan seperti itulah ya. Yang paling utama sih harus ngalamin sendiri, nggak hanya belajar dari hanya ngelihat aja di HP. Begitu kejadian panik juga dia. Tapi agak serem juga ya Pak kalau harus mengalami dulu kan, bencana alam apalagi. Tapi kalau kita drill, itu seperti seolah-olah kan seperti kita mengalami itu. Jadinya nggak bingung lagi harus ngapain gitu ya. Pak, tapi kalau kita berbicara terkait dengan cuaca ekstrim, pasti ya itu juga ya erat kaitannya dengan fenomena bencana alam. Tadi kita sudah berapa kali sebutkan bencana alam, potensi bencana alam, dan sekarang ini memang kita lihat di berita-berita banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia gitu ya. Dan memang ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun sudah seperti menjadi pola gitu ya Pak kalau akhir tahun ini. Nah, Bapak melihat bencana alam yang terjadi di Indonesia saat ini kaitannya dengan fenomena iklim global dan pengaruhnya terhadap cuaca ekstrim di Indonesia seperti apa? Ya berdasarkan pengalaman hasil pengamatan kami lah ya, memang kecenderungannya semakin ke depan kondisi yang ekstrim semakin akan sering terjadi. Ekstrim itu karena apa Pak? Karena faktor apa? Tadi global atau lokal? Ya saling memengaruhi, feedback lah ya. Kayak contohnya angin puting beliung sekarang kan semakin kencang, terkadang kelihatan itu. Jadi penglihatan kami menunjukkan di Indonesia sudah ada yang memasuki namanya tornado skala 0. Tornado skala 0 itu seperti F0 ya. Pernah nonton film Twister? Nah itu tentang tornado lah. Yang paling besar itu F5 yang besar sekali. Yang paling sederhana itu F0. Ya sudah kelihatan berputar begitu, tapi tidak sebesar itu. Tapi potensi untuk dia jadi putaran yang besar atau F5 itu di Indonesia seperti apa Pak? Jadi bisa mitigasi nih kita. Iya. Ya kita kalau namanya model peluang ya bisa saja. Cuma nanti jadinya seperti apa kita belum tahu. Tapi kalau kalau lihat dari yang ada di Amerika itu kemungkinan agak susah ya. Karena mereka kan dataran luas gitu. Betul. Dan ada 2 pertemuan massa udara yang dingin dan panas itu masif gitu. Terjadi perputarannya bisa membuat besar. Kalau kita kan banyak gunung-gunung, jadi
Dan iklim kita juga pengaruhi nggak sih Pak? Kan kita iklim tropis nih, maksudnya bukan daerah yang 4 musim gitu. Itu mempengaruhi juga tidak? Lebih ke topografi kan menurut saya. Dan ya, kalau Indonesia itu banyak gunung-gunung, masih banyak pohon. Itu membuat tornado tadi damping, melemah itu. Karena surface roughness. Ada penyaringnya gitu ya? Ya, jadi ada gesekan. Sehingga dia akan melemah. Putarnya tidak terlalu sekencang seharusnya gitu ya. Tapi ada pernah nggak Pak contoh kejadian mungkin di Indonesia yang bisa jadi pelajaran untuk kita jika terjadi tornado seperti ini? Yang paling sekarang ya, yang paling sering terjadi angin kencang kayak tornado gitu, itu di daerah Bandung. Di Bandung justru. Ya, makanya pusat riset kami saya pindahkan ke Bandung. Supaya lebih intensif belajar itu. Kita sedang menyiapkan beberapa kelompok riset untuk mencoba mendeteksi itu. Baik, Pak Albert, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup juga, apa kira-kira himbauan dan juga pesan dari Pak Albert sendiri dan juga dari BRIN untuk masyarakat, bagaimana caranya menghadapi cuaca ekstrim khususnya di akhir tahun seperti ini, Pak? Ya, pertama harus secara berkala kita melihat prediksi ya yang dikeluarkan oleh lembaga terkait lah. Terus kita harus tahu wilayah-wilayah mana yang kemungkinan rawan terhadap bencana. Dan yang penting lagi kita waspada tetapi tidak perlu takut. Ya. Kalau orang takut nggak keluar-keluar, orang oleh duit gampang gitu. Jangan panik gitu ya. Jangan panik ya. Kita tetap tenang hadapi apa yang sudah kita drill mungkin sebelumnya, yang kita pahami tetap dilakukan dengan baik agar impact-nya tidak terlalu terasa untuk kita gitu ya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Albertus Sulaiman, Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ya, dan pemirsa tentunya kita masih akan hadir lagi dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah ya. So, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Your trusted source for midday news. Join us Monday to Friday from 1:30 to 2 p.m. only on TVRI World. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Mari jelajahi kekayaan Nusantara. Alam yang menakjubkan, budaya yang memikat, hingga kuliner penuh selera. Ikuti cerita dari setiap keunikan tradisi dan rasakan kehangatan dari seluruh penjuru negeri. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Program musik bernuansa Islami, syair dan lirik penuh makna, senandung khas Timur Tengah. Irama Gambus, setiap Kamis pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri, dan seperti janji kita tadi, kita akan memberikan informasi di beberapa daerah ya, dan juga tadi kita sebelumnya membahas terkait dengan bagaimana kemudian antisipasi ketika ada cuaca ekstrim gitu ya. Betul sekali Akbar, dan seperti biasa di segmen terakhir ini kita biasanya ada informasi-informasi yang sedikit ringan nih dari berbagai daerah. Kali ini dari Jawa Barat. Nah, ini terkait dengan kelompok UMKM wanita Grinting Pertamina atau ONWJ di pesisir utara Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, yang mana ikan tengek, kamu tahu nggak ikan tengek? Nggak tahu. Nah, ini ikan tengek ini dulu dianggap limbah oleh nelayan. Kini mendatangkan berkah dengan omset puluhan juta rupiah per bulan di tangan UMKM ini. Dari limbah jadi jutaan rupiah nih. Iya, pasti penasaran dong seperti dong. apa. Ini dia informasi selengkapnya. Di pesisir utara Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Belanakan, Subang, Jawa Barat, para istri nelayan yang tergabung dalam kelompok UMKM Wanita Grinting berhasil mengubah ikan tengkek yang dulunya dianggap limbah menjadi aneka produk olahan yang lezat dan bergizi. Berkat inovasi ini, mereka mampu meraup omset hingga 50 juta rupiah per bulan. Menurut Ketua Kelompok UMKM Wanita Grinting, Eka Mustika, mengolah ikan tengkek memiliki tantangan tersendiri karena kulitnya yang keras, dagingnya sedikit, dan banyaknya duri. Namun, berkat bimbingan dari Pertamina ONWJ, mereka berhasil menyulap ikan tersebut menjadi berbagai produk seperti kerupuk, abon, dan dendeng. Saat ini permintaan pasar sangat tinggi, yaitu menjangkau Subang, Bandung, Jabodetabek, Bali, Jambi, bahkan hingga Singapura. Untuk memenuhi permintaan tersebut, kelompok UMKM Wanita Grinting membutuhkan bahan baku ikan tengkek hingga 2 kuintal per bulan. Ada ikan namanya ikan tengkek yang harga ekonomisnya itu sangat rendah. Waktu tahun 2016 harga ikan itu sangat murah, yang tadinya tidak terjual sampai dengan harga 5.000. Jadi nelayan itu pendapatannya banyak tapi nggak ada hasil. Jadi saya ingin merubah sesuatu hal yang tidak bernilai ekonomis menjadi produk yang punya nilai harga jualnya. Sementara itu, pihak Pertamina ONWJ mengatakan program pembinaan yang dilakukan bertujuan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, terutama pemberdayaan perempuan dan para istri nelayan. Dari situ, setelah pelatihan, kita melihat ada kelompok yang berminat dan memang punya potensi untuk dikembangkan menjadi usaha. Nah, dari situ kita lakukan pendampingan secara bertahap. Prosesnya kita lihat dari pendampingan ini, setiap tahunnya mereka berproses seperti apa gitu, butuhnya apa, baru kita support gitu ya. Kini harga ikan tengkek yang melonjak naik menyentuh harga Rp25.000 per kilogram ini menjadi berkah yang dihasilkan dari Laut Utara Jawa. Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Wah, itu dia dari ikan tengkek ya, sebenarnya ya namanya ikan tengkek. Nah, saya ralat itu bisa menghasilkan omset sampai dengan jutaan rupiah per bulan. Tuh tadi bisa jadi kerupuk, jadi keripik, jadi abon juga. Nah, bahkan dari limbah loh, dari limbah kemudian bisa di dulunya dianggap limbah. Dulunya dianggap limbah ya, yang kemudian ini bisa diolah kembali yang bisa menghasilkan omset jutaan rupiah. Betul, jadi bisa bernilai ekonomis ya. Iya, jadi tentunya ada banyak potensi di sekitar kita yang ketika dimanfaatkan bisa bernilai ekonomis tadi ya. Nah, tadi dari Jawa Barat, sekarang kita ke Kalimantan Tengah nih, Bri. Jadi ini bisa referensi juga nih, ada salah satu wisata alam di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dapat menjadi pilihan jika berkunjung ke Bumi Habangkalan Karuhe Tatau, yaitu air terjun Bawin Kameloh, dengan kondisi alam yang masih alami. Wow. Langsung aja kita lihat kealamiannya. Kirain langsung aja kita ke sana jalan-jalan. Oh jangan, tahan dulu. Ini dia informasinya untuk Anda. Ya. Berada di kawasan Taman Hutan Raya, Tahura Lapak Jaru yang berada di kota Kuala Kurun seberang, yang juga merupakan kawasan pelestarian alam. KPA dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu, kependidikan,
serta menunjang budaya pariwisata dan rekreasi. Pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru ini, terdapat air terjun Bawin Kamelo. Setinggi 50 meter, tentunya dengan pemandangan alam sangat eksotis pada sisi kanan kiri lokasi. Air terjun Bawin Kamelo ini mempunyai kolam yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk mandi, seraya menikmati sensasi kesegaran air mancur dari celah dinding batu yang terjal. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp2.000 per orang, kita sudah dapat menjelajah hutan di kawasan tersebut. Tentu untuk menjangkau air terjun Bawin Kamelo, pengunjung juga butuh tenaga ekstra karena harus berjalan kaki melewati 142 anak tangga. Namun semua itu akan pasti terobati. Kala kita sudah sampai lokasi, suara gerusan air seolah menyapa dengan sensasi dan panorama hutan asri dan hawa udara segar sekitar kawasan air terjun. Tahura Lapak Jaru ini dulu terkenal dengan hutan lindung di Kabupaten Gunung Mas, tetapi melalui SK Menteri tanggal 31 Mei 2019 ditetapkan Tahura Lapak Jaru ini dengan luas 4.117,30 hektar. Tahura Lapak Jaru ini dari jalan provinsi itu sekitar kurang lebih 6 km masuk ke dalamnya. Tahura Lapak Jaru ini termasuk dalam Kecamatan Kurun. Nah, dari Kecamatan Kurun ini dia kurang lebih 5 km. Kalau dari Kurunnya ya sama juga dari kurang lebih 5 km. Nah, untuk kawasan di Tahura Lapak Jaru ini kita ada tempat wisata, itu ada bernama Bawin Kamelo yang ada di depan sana itu yang berbentuk kapal, juga ada air terjun Bawin Kamelo yang tingginya kurang lebih 50 meter. Juga ada rumah pohon yang kita lewatin itu tadi, rumah pohon, terus ada ATP-nya yang sebelah sana. Itu ada juga untuk permainan ATP, juga yang di depan itu yang di samping bernama Bawin Kamelo itu ada kolam renang. Ada kolam renang untuk anak-anak juga untuk dewasa. Lokasinya yang cukup dekat dengan pusat kota Kuala Kurun, hanya berjarak kurang lebih 6 km, menjadikan air terjun Bawin Kamelo menjadi pilihan masyarakat untuk bersantai bersama keluarga saat hari libur. Bahkan pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendukung supaya lebih banyak lagi masyarakat yang berkunjung ke air terjun Bawin Kamelo. Tim Liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, dan informasi tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Jendela Negeri hari ini. Saya Akbar Syam. Dan saya Brigita Kue, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih sudah menonton Jendela Negeri. Kita jumpa lagi di Jendela Negeri episode lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.